Hai, saya Sidik, PhD student di Research School of Social Sciences, ANU. Di video ini kita akan memulai menggunakan RStudio. Jadi sebelum kita menggunakan RStudio, setelah kita menginstal dan membuka RStudio dan melihat tampilannya sesuai dan siap digunakan, ada beberapa hal yang perlu kita setting. Jadi untuk memastikan ketika kita bekerja dengan RStudio nanti, kita tidak kehilangan di mana filenya, di mana datanya, dan kita tidak kesulitan mencari path, folder, di mana kita mengerjakan project di R. Nah, beberapa hal perlu disetting di awal. Jadi ini hanyalah satu panduan dari beberapa opsi ketika kita menggunakan R. Tujuannya untuk merapikan memanajemen file, data, folder, project kita. Seperti kita harus tentukan project yang kita buat dan di mana kita akan menyimpan filenya, termasuk data-data yang ada di folder mana, dan juga ada fitur DR yang bisa kita gunakan untuk men-setting working directory. Ya, tujuannya sekali lagi ini hanya manajemen file. Tapi kalau kita melewati fase ini, kita menggunakan R, kita tidak bisa menggunakannya secara berkelanjutan karena akan kesulitan nanti projectnya, datanya tersebar di file di komputer, lokal komputer kita. Jadi kita harus pastikan kita men-setting di awal ya. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Meng-create project, kemudian memilih folder, dan menentukan working directory. Langsung kita menuju contohnya. Oke, ini kita sudah membuka RStudio dan kita akan mulai bekerja dengan RStudio. Bagaimana men-settingnya? Kita lihat di sini ya, ada RStudio yang kita buka, kemudian di Explorer, di sini saya buka desktop, file desktop, karena saya mau bekerja di file desktop ini. Tidak harus di desktop, silakan membuat file yang mudah dikenali di teman-teman sendiri. Nah, kita mulai dengan meng-create project. Apa itu create project? Create project itu maksudnya kita mau bekerja menggunakan R. Untuk tujuan apapun, mau membuat website, mau menganalisis data, mau mengambil data, text mining ya, atau web crawling misalnya, atau kita mau membuat visualisasi, segala macam aktivitas yang mau kita lakukan dengan R, kita mulai dengan membuat project. Caranya adalah klik file, klik new project. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Kalau kita sudah punya folder atau file yang mau kita bekerja, kita bisa gunakan ini. Tapi saya anggap kita memulai dari awal ya, benar-benar awal. Jadi kita mulai dengan klik new directory. Di sini kita pilih, kita klik. Kemudian kita pilih new project. Nah, kemudian di sini kita tulis directory name, itu semacam foldernya. Foldernya, misalnya kita di sini pilih Pro. Ya. Pro. Project kita namai Pro. Dan kita di bawahnya kita juga perlu menyeting create project subdirectory of. Kita browsing saja untuk memastikan di mana kita akan buat project. Tadi saya mau membuat di desktop. Oke, foldernya desktop. Tadi kita namai
direktorinya Pro ya. Kita klik foldernya desktop. Oke, jadi ini path filenya. Dan kita create project. Oke ya, kita klik create project. Oke, muncul file yang harus saya hapus. Nah, kita akan diarahkan ke RStudio di mana tadi projectnya sudah kita buat. Nah, muncul di sini file konsol, tampilan konsol. Kemudian kalau Anda lihat di kiri bawah ada file dengan format RProj ya, artinya RProject. Tadi saya namai Pro ya, RProject. Jadi ini adalah file yang nanti ketika saya misalnya besok atau kemudian hari ingin melanjutkan pekerjaan saya di sini, saya tinggal membuka file ini. File pro.rproject ini. Oke. Nah, sekaligus di kanan bawah kita bisa melihat tampilan path ya menuju file di mana kita bekerja ya. Ada C users ya, nama saya desktop, kemudian pro. Sekarang kita menuju ke folder desktop yang tadi di awal saya tunjukkan. Ini folder saya. Foldernya ada di PC tadi, C tadi. Desktop. Dan di sini tampil folder pro. Nah, jadi meng-create project itu kita sebenarnya sama dengan kita meng-create folder. Folder yang menjadi lokasi ya tempat kita bekerja nanti. Kalau saya buka folder ini, saya double klik, maka ada dua file. Yang satu file rproj.user, yang satu file yang bisa nanti kita gunakan ya dengan format rproject. Kalau kita bekerja nanti melanjutkan pekerjaan kita. Dan kita kembali ke R. Kita sudah tahu di mana kita bekerja, ya. Kita bekerja di folder ini tadi Pro. Jadi ketika kita mau bekerja nanti melanjutkan pekerjaan lagi, kita sudah tahu di mana kita harus membuka foldernya. Kemudian create project, memilih folder, ya. Selanjutnya adalah working directory. Working directory itu ada di file menu ini, ada di bagian session. Kita coba klik dulu session, muncul tampilannya, dan kita pilih set working directory. Jadi kita men-setting di mana, folder mana, path file yang mana kita bekerja menggunakan R. Nah, ketika kita pilih ini, muncul to project, file pane location, choose directory. Kita pilih choose directory. Ketika kita pilih choose directory, ini seperti kita membuka Explorer ya, folder. Kita mau memilih folder yang mana. Nah, karena tadi sudah kita setting Pro, otomatis terarah ke sini. Kalau kita klik yang misalnya kita kembali ke desktop, ya hanya ada satu folder tadi, karena format yang lain itu adalah aplikasi ya, toolsnya, softwarenya di sini, di desktop ini ya, hanya ada satu folder Pro, yang lain adalah app. Ada satu folder, kita pilih, kita double klik, ya, kita pilih di file ini, kemudian kita open. Nah, di sini muncul set WD, set WD.
setting working directory. Jadi kita bekerja di working directory yang tertera di sini ya, c/user/edic/desktop/pro. Jadi di sini adalah path file tempat kita mengerjakan project ini. Nah, informasi ini sama dengan yang ada di sini. Sama. Nah, jadi kita meng-create project, meng-create folder dengan setting working directory itu fungsinya sama. Kita menentukan di folder mana kita bekerja atau melakukan pekerjaan R project ini. Jadi kita bisa melakukan dengan tadi meng-create folder atau meng-create project, bisa juga dengan kita setting di sini session working directory. Choose directory, lalu kita pilih folder yang mana yang menjadi lokasi kita bekerja. Fungsinya sama saja. Ketika kita sudah menentukan folder yang mana, baru kita bisa mulai bekerja menggunakan R. Misalnya, di bagian kiri atas kita mau mulai menulis script. Kita pilih di sini R script. Nah, kita sudah mulai bisa bekerja karena kita sudah men-setting foldernya dan tanpa perlu khawatir tadi filenya di mana atau datanya tersimpan di mana. Nanti ketika kemudian kita bekerja makin banyak data yang kita gunakan di sini, makin banyak file yang kita gunakan di sini, kita nggak perlu khawatir. Semuanya sudah termanage dalam satu folder, dalam satu project, dalam satu working directory. Terima kasih dan selamat mencoba, selamat bereksperimen dengan RStudio.